Jadi yang utama menurut versi saya ya, yang menunjang burung itu bisa tetap konslet, buka ekor, bongkar materi, mainnya tidak langsak, mainnya tidak bunyi, mainnya anteng, enak, gayanya wis pas sekabehane lah. Itu menurut saya memang kondisinya dia yang sudah. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Om Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau coba angkat topik ya, pertanyaan dari Mas ini ya, dari Mas Lasono aja ya. Pertanyaannya seperti ini, coba saya bacakan dulu ya Rayo. Mas, burung saya giras gacor di rumah mau on, tapi di bawah latihan kok matung balon nggak mau bunyi, mohon solusinya. Apakah kacer itu mabuk jalan dan mabuk gantangan? Mohon solusinya Mas. Nah, ini istilahnya seperti yang sebenarnya sering banget saya bahas dalam cuplikan-cuplikan sepenggal kata-kata saja di setiap video saya ya. Ini tak khusus nih Rek. Jadi kacer matung, kacer demam mungkin ya, dikatakan kacer demam, kacer matung, kacer yang tidak siap atau gimana. Padahal di rumah dor melecor, di rumah tuh nggak acor dor, buka ekor konslet, wis pokoknya komplit lah, bagus seolah-olah. Tapi nyampe lapangan seperti itu, demam perjalanan ya, mabuk perjalanan atau mabuk gimana. Ini gini Rek, ini semua sangat berkaitan dengan eksekusi lapangan. Sering saya sampaikan kan, untuk detail video eksekusi seperti apa silahkan kalian lihat seperti ini videonya di thumbnail seperti itu. Kalian cari masalah eksekusi lapangan. Jadi gini, kadang-kadang simple, singkat cerita itu tak gawe singkat-singkat wae biar enak sama lek memahami. Jadi burung itu sebenarnya kalau masalah dia rasone manuk ini tadi siap atau tidak, saya rasa kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah burung itu sendiri. Ya, jadi kita itu hanya bisa berupaya melakukan yang terbaik, menciptakan chemistry senyaman mungkin dengan burung. Paham maksudku gak? Jadi eksekusi lapangan itu untuk burungmu yang sudah on door buka ekor di rumah, konslet di rumah, kok di lapangan tiba-tiba dia itu matung, gak mau bunyi. Cobalah diotak-atik bagian eksekusi lapangan. Kan sering saya sampaikan, eksekusi lapangan itu seperti apa? Ya contoh simpel misalkan ya, detailnya sampai lihat di video yang tadi ya, yang seperti ini. Itu gini Rek, simpelnya itu apa yang kita lakukan ketika kita nyampe lapangan. Hal apa yang kita lakukan terhadap burung ini tadi loh. Nah, misalkan nyampe lapangan jebret ada yang diablak, nyampe lapangan jebret ada yang tetap dikerodong, nanti kurang berapa season diablak, terus dicolok JK, colok kroto atau gimana, atau diablak di pinggir jalan, atau diablak di tepi, atau menyendiri, atau apa, kan banyak eksekusi lapangan. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita nyampe lapangan gitu Rek. Jadi sebenarnya itu bisa jadi ya, saya tidak pernah mengklaim, bisa jadi kadang-kadang kalau misalkan mau dikembalikan kepada pertanyaannya Mas ini tadi, masalah mabuk perjalanan. Misalkan ini, burung di rumah sudah mapan, sudah enak, sudah mau on, sudah mau konslet, nyampe lapangan matung. Apakah dia mabuk perjalanan? Ya bisa jadi jawabannya. Kenapa kok tak jawab bisa jadi? Ya mungkin kita naik motor, terus jalannya jelek, gerunjal-gerunjal, kaget. Kan bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu loh bro, kagetnya burung. Nah, karena kalau bicara kagetnya burung kan itu rasa itu yang tahu ya burung itu sendiri. Manusia itu cuma bisa menerka-nerka, karena hakikatnya kita itu manusia, burung itu binatang. Kita nggak akan pernah tahu bro. Makanya jangan pernah mengklaim. Kalau mengklaim pasti dipatahkan. Kalau sudah bicara mengenai masalah filsafat, mengenai hakikat, mengenai logika, patah karena hakikatnya berbeda. Jadi kita itu hanya bisa berupaya terus meminimalisir, memperkirakan, memprediksi ya, seperti itu. Yang namanya memperkirakan, memprediksi, namanya prediksi ya, bisa salah bisa benar. Tapi kalau sudah diklaim, oh ini seperti ini sudah pasti begini, kacer matung tuh karena emosinya kurang. Nah, kalau memang semudah itu kacer matung dikatakan kurang emosinya, ya udah naikin emosinya. Kan banyak teori-teori menaikkan emosi. Gimana hasil faktanya Ferguson? Tetap tidak semudah itu Ferguson. Ini yang simpel-simpel aja, ini kenyataan realita yang saya sampaikan. Bukannya saya itu kalau ngomong pedes atau apa ya, ini memang realita.
Kalau mau diterima, yang menerima tadi mengatakan bahwa omongan saya itu pedes lah begini begitu, ya itu urusan Anda. Karena apa? Gini, sesuatu yang realita, sesuatu yang hak, sesuatu yang memang nyata apa adanya, itu memang akan sulit diterima oleh orang-orang yang menutup, yang menganggap dirinya itu paling benar. Nah, sedangkan saya tidak pernah mengklaim, bro. Ya, cara saya bisa benar, bisa salah. Bahkan saya pernah sampaikan berkali-kali. Dengan cara yang sama, saya terapkan pada burung A cocok, saya terapkan di burung B nggak cocok. Padahal orangnya sama yang merawat, caranya juga sama. Karena apa? Karakternya beda, bro. Karakter burungnya, mintanya dia diginikan, yang satunya minta diginikan. Nah, ngono loh. Jadi eksekusi lapangan, ya tak kembalikan lagi pada eksekusi tadi. Eksekusi lapangan itu termasuk upaya-upaya dari kita untuk menciptakan chemistry juga. Hanya saja kenapa kok bahasanya dipakai dengan bahasa eksekusi lapangan? Karena apa? Ya ini kan berkaitan dengan lapangan, berkaitan dengan lomba. Apa yang kita lakukan ketika kita nyampe lomba, nyampe arena lomba? Ya entah burung itu mau di apa ya? Ya di jarak-jarak, digoda-goda, atau dijauhkan, atau disebelahi krodong, atau ya banyak lah eksekusi lapangan itu. Kalau contoh simpelnya, kalian bisa improv sendiri ya nantinya. Itu kan di video yang tadi itu masalah eksekusi lapangan. 5 eksekusi dari saya. Teori ablak, teori kerodong, kurang berapa season ablak, kurang berapa season kerodong. Cara bawanya juga ada di pundak, ada di peteteng. Kan itu bagian daripada eksekusi. Nyaman dan tidaknya itu kan, kalau apa ya, untuk tahu nyaman dan tidaknya burung itu tadi, tahunya kita dari mana? Dari hasilnya, dia kerja maksimal juara apa enggak gitu. Kalau soal juara sih ya relatif ya, karena juara itu setiap EO, setiap juri punya pandangan spesial masing-masing yang berbeda-beda. Ada juri yang seneng roll tembak, ada juri yang seneng rollingan, ada juri yang mengutamakan tembakan, ada juri yang mengutamakan gaya, kan macam-macam. Jadi kalau masalah juara urusan buri. Yang jelas kerja nggak dia. Nah, kalau sudah kerja ya udah berarti eksekusinya pas. Simple, bro. Jadi bicara itu endingnya itu hasil gitu loh. Jangan hanya teori terus disampaikan berkepanjangan. Jadi hasilnya gimana? Makanya kan penyampaian saya seperti ini karena ya apa ya, kan saya sering menyampaikan sing penting hasilnya piye gitu loh. Hasilnya gimana dari teori ini tadi? Kalau memang cocok ya alhamdulillah, kebetulan pas cocok. Lek gak berarti ganti mana? Gitu loh, bro. Langsung dilihat dari hasilnya, jangan terlalu berlarut-larut pada statement di mana tapi kalau dilihat dari birahinya, tapi kayaknya emosinya ini begini, birahinya begini, dia gayanya begini, kayaknya ini terlalu over begini ya. Itu kan masih menerka-nerka. Kalau memang hasilnya masih tetap sama, ya udah ganti saja, ganti eksekusi. Yang penting jangan ganti rawatan. Step pertama, kalau burung matung, burung nggak mau bunyi, burung balon, bagong, opos, itu saran saya jangan pernah otak-atik bagian rawatan. Maksudnya rawatan harian. Selama burungmu di rumah mau on, mau gacor buka ekor, ya udah wis. Yang di otak-atik eksekusi lapangan saja dulu. Nanti kalau sudah sampai kesekian cara eksekusi lapangan sudah diterapkan, kok nggak ada yang cocok, kok nggak ada yang manjur, kok tetap das mumet, ya udah dirubah rawatannya. Karena kalau merubah rawatan dulu itu takutnya mereset semuanya. Mereset keterbiasaan burung, mereset chemistry kita dengan burung. Misalkan burung sudah terbiasa chemistry dengan kita mandi pagi, misalkan mandi pagi burung wis enak, wis dor konslet buka ekor, tiba-tiba langsung kita rubah mandi sore. Burung misalkan ya, ini bicara rasa, biasanya aku mandi pagi menunggu majikanku, misalkan ini menunggu perawatku merawat aku, memandikan aku pagi-pagi, kok gak dimandi-mandikan ya saya ini, kemana ini perawatku? Loh, kok dimandikan sore saya? Wah, adaptasi lagi, bro. Makanya rawatan jangan dirubah-rubah, wis. Selama burungmu gacor ya udah konsisten rawat begitu aja. Yang diotak-atik hanya eksekusi lapangan saja. Sampai kesekian banyak eksekusi sudah dilakukan, kok nggak ada yang jebol, kok nggak ada yang cocok, ya baru kita bicara masalah rawatan hariannya dirubah. Rawatan hariannya gimana? Kalau merawat burung misalkan sekedar merawat burung lomba ya, H-3 sekian bom sekian begini begitu. Kalau memang semudah itu ya kita itu dari dulu harusnya bisa mencetak burung, bro, dengan mudah, bro. Sudahlah.
Kalau poin dari saya ya, yang sering saya sampaikan, jadi yang utama menurut versi saya ya, yang menunjang burung itu bisa tetap konslet, buka ekor, bongkar materi, mainnya tidak langsak, mainnya tidak bunyi, mainnya anteng, enak, gayanya wis pas sekabehane lah. Itu menurut saya memang kondisinya dia yang sudah pas. Kondisinya sudah mulai fit, sudah enak badannya, nyaman hatinya, senang perasaannya, wis semuanya diukur dalam porsi yang pas, makanya dia bisa tampil enak. Kalau memang merawat burung itu misalkan birahinya harus sekian, emosinya harus sekian ini ya, supaya pas itu begini-begini, itu kan teori. Kalau memang semudah itu, ukuran pas birahi itu seberapa sih? Ya udah ikutin saja tutorialnya. Gimana, bisa nggak? Nah, kan sulit Ferguson. Tidak semudah itu kan, tetepan gawe das mumet. Karena patokan birahi emosi seperti yang sering saya sampaikan, patokan birahi emosi yang bisa mematok adalah perawat itu sendiri, khusus untuk burungnya itu sendiri. Misalkan burung saya yang ini ya, dengan ukuran birahi sekian, emosi sekian, ya ini untuk burung ini. Saya yang memberi patokan untuk burung ini. Tidak bisa disampaikan secara publikasi, dipublikan birahi itu begini, emosi begini. Makanya kebenaran yang hak, kebenaran yang mutlak mengenai birahi itu yang bagaimana, emosi yang seperti apa, OBO itu yang bagaimana, semua orang punya versi sendiri-sendiri. Yang hak bagaimana itu kan nggak ada, menurut Rek. Ya, karena ini teori memang gitu loh, bukan sebuah hukum yang memang patut kita bawa kemana-mana. Hanya satu ini tadi. Contoh misalkan Rek, ini ngomongin agama Rek, ngomongin agama. Ya sholat Islam tuh ya 5 waktu benar Rek. Itu sudah hukum itu. Mau kamu bawa kemana-mana, kamu tanyakan ke si A, si B, si C, si D ya, Islam sholat 5 waktu yang wajib. Nah kalau seperti ini tidak ada, ini teori. Jadi kalau sampai mau mengklaim ya, mengklaim burungmu matung nggak mau bunyi, terus sampean kaitkan dengan birahi emosi begini, mumet dah sih. Dasku pun pasti mumet. Kalau aku dulu tuh suka mengunci pikiranku ke arah sana. Makanya kalau untuk burung yang masih mencari, saya nggak pernah makemin masalah rawatan, masalah eksekusi, nggak pernah tak pakem nih. Tapi kalau burung yang sudah jadi, sudah sudah enak settingan lapangan, sudah ketemu semua, baru itu saya pakemkan. Pakemnya di sini, birahinya sekian, emosinya sekian, baru bisa dipakem no, karena sudah ketemu bro. Yang namanya sudah ketemu. Contoh misalkan, tak ajak logika sedikit ya. Ini logika ya. Ojo di skip bagian ini logika sih gini. Saya mau merokok ya enggak. Kalau rokok sama koreknya belum tak cetek gini, bagaimana saya bisa mengukur ternyata cetekan koreknya ini empuk, ternyata cetekan koreknya ini atos. Ternyata birahinya sekian. Ini saya buat menurut versi saya emosinya sekian. Jadi untuk tahu birahi dan emosi setelah burung itu jadi. Jadi kalau burung itu jadi, terus selama ini kita setting seperti apa, kok ternyata dia sekarang hasilnya begini, berarti yang kemarin itu saya anggap birahi. Yang memberi patokan birahi emosi ya perawat itu sendiri, untuk burungnya itu sendiri. Jadi burung itu kalau secara bicara makhluk hidup, bicara birahi emosi ya memang ada. Birahi itu ada, emosi itu ada memang. Tapi kebenaran yang mutlak itu seberapa tidak ada bro, tidak ada patokannya. Karena setiap burung punya karakter yang berbeda-beda. Burung A dengan burung B karakter birahinya pun berbeda. Burung A dengan burung B karakter emosinya juga berbeda. Gitu loh Rek. Takaran porsi persentase ya, berapa persen birahi emosinya juga berbeda. Jadi gak bisa diklaim. Makanya sekali lagi kalau berkaitan dengan ini tadi agak memanjang ya, tapi masih satu ranah ya, masih satu tema. Kalau berkaitan dikembalikan lagi kepada tema hari ini mengenai burung matung dan semuanya, saran saya yang dirubah hanya eksekusi lapangan saja. Rawatan tidak usah dirubah. Selama burung mudor melecor wis pokoknya di rumah wis enak ya udah bawa ke lapangan, tinggal ubah rubah eksekusi lapangan saja, ubah-ubahan wis. Jadi kamu rubah mau pakai teori ablak, mau pakai teori kerodong, atau bawaannya gimana wis itu bagian daripada eksekusi lapangan. Sampean bisa improve sendiri caramu bagaimana. Karena bagaimanapun juga seorang perawat, sampean jauh lebih tahu tentang burungnya sampean. Dan saya jauh lebih tahu tentang burungku, gitu loh Rek.
Apapun yang saya sampaikan, saya hanya berusaha mengajak Anda semua untuk ayo kita berpikir logika saja lah. Gak usah yang melampaui batas supaya gak tambah mumet. Ya, paham dari sini bro? Ya wes, mungkin itu ya mengenai pertanyaannya Mas ini tadi mengenai burung matung macet bagong nyampe lapangan trouble gini wes, taati saja pada bagian eksekusi lapangan. Detailnya eksekusi lapangan seperti apa silakan kalian lihat video saya yang ini ya. Itu hanya 5 saja sih, 5 saja dari saya. Sebenarnya banyak eksekusi, kalian bisa improve sendiri ya. Ya wes, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata, hilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan barusan ini bermanfaat buat sampean semua dan bisa menyentuh logika kita semua supaya tidak melampaui batas sebagai manusia dalam merawat burung. Ya, ya wes, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.